Sahabat DKB, kita kembali berjumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia, sebuah program yang membahas isu-isu kemasyarakatan, juga membahas pokok-pokok ajaran gereja atau pandangan-pandangan para teolog Kristen untuk bidang atau pokok ajaran tertentu. Dan ini kita lakukan setiap sekali seminggu ya tayangannya bersama saya Pendeta Arlian Starosa. Kali ini kita akan berbicara tentang salah satu pokok ajaran dari gereja-gereja reformatoris yang sering sebenarnya menimbulkan perdebatan-perdebatan di sana sini, yaitu mengenai predestinasi. Kita akan melakukan pembahasan dengan topik membedah predestinasi bersama dengan narasumber kita, Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Selamat datang Pak Yo. Ya, terima kasih Pak Dianus. Masih sibuk di Maranatha? Sangat sibuk lah. Ya, baru datang pagi ini dari Bandung. Ya, kemarin lah. Dari kemarin? Kemarin malam. Kemarin malam, nginap di Jakarta dulu ya. Ya. Nah, kita kan membedah predestinasi Pak Yo ya. Ya, jadi mungkin sebelum membedah atau meninjau dengan kritis sebut begitu doktrin predestinasi ini, saya minta Pak Yo lebih dahulu menjelaskan sebenarnya apa yang dimaksud dengan predestinasi sebenarnya. Ya, sahabat YKP, predestinasi sangat dikemukakan oleh beberapa gereja-gereja reformatoris sebagai hal yang begitu penting. Tapi ada juga sebagian gereja reformatoris yang tidak terlalu menekankan, ya. Tetapi intinya bahwa ajaran ini sangat penting untuk direnungkan karena berkaitan dengan keselamatan. Nah, keselamatan yang bagaimana di dalam pemikiran predestinasi, yaitu bahwa berdasarkan pada satu konsep yang penting sekali, bahwa didasarkan pada kedaulatan Allah, the sovereignty of God. Ya, jadi predestinasi hanya dapat dipahami kalau kita memahami lebih dahulu apa itu kedaulatan Allah, the sovereignty of God. Ya, dalam kedaulatan Allah itu, Allah memiliki hak dan kuasa untuk melakukan apa yang Dia putuskan. Ya, God's sovereignty is His right and power to do all that He decide to do. Ya, jadi Dia punya hak dan kuasa untuk melakukan apa yang Dia putuskan, apa yang Dia kehendaki. Nah, oleh karena itu di dalam pemikiran pemilihan Allah, kedaulatan Allah ini pasti ada aspek Allah menentukan. Kalau Allah menentukan, maka Allah itu memilih. Ya. Nah, Allah memilih. Inilah poin penting dari predestinasi. Ada bagian di mana Allah memilih sebagian umatnya yang selamat, tapi juga ada bagian yang di mana Allah menentukan atau menetapkan dia tidak selamat. Jadi kira-kira secara garis besar seperti itu. Dari awal ini destinasi, dari awal Allah sudah menetapkan begitu, memilih. Memilih siapa sejumlah orang yang diselamatkan dan sebagian yang tidak diselamatkan. Oke, dan itu terjadi atau hanya mungkin difahami di dalam kedaulatan Allah. Nah, supaya kita jangan salah faham tentang kedaulatan Allah, karena kan bisa difahami kalau begini kan nanti kan apakah kedaulatan sama dengan kesewenang-wenangan. Nah, apa dalam kaitan dengan predestinasi ini, apa yang dimaksud dengan kedaulatan Allah sebenarnya di sini? Jadi kedaulatan Allah adalah pada aspek Allah itu omnipoten. Allah itu maha kuasa. Maka di dalam kemahakuasaannya sebagai sang pencipta, Dia punya kuasa dan hak untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Jadi karena itu di dalam konsep predestinasi tidak atau sama sekali tidak ditentukan perbuatan baik atau amal atau kebajikan yang dilakukan manusia. Jadi Allah menentukan berdasarkan apa yang Dia inginkan, apa dalam yang kebebasannya. Dalam kebebasannya. Jadi Allah itu bebas. Jadi konsep ini saya kira penting ya. Kalau dari sudut ini saya setuju bahwa Allah itu bebas, Allah itu berdaulat, Allah itu mempunyai kehendaknya yang absolut, kehendaknya yang tidak dipengaruhi oleh ciptaan. Saya kira benar ya. Di dalam konsep ini Allah mempunyai kedaulatan yang seperti itu, sehingga kita tidak bisa mengatur Allah menurut apa yang kita inginkan.
atau kita menentukan keselamatan berdasarkan persepsi atau cara berpikir kita, lalu kita minta supaya Allah Tuhan itu melakukan itu, ya, menyetujui atau melakukannya. Oke, baik. Kita kan ini bicara dalam konteks kita Indonesia ya Pak. Kan di dalam masyarakat kita yang sebagian besar beragama Islam, kan dikenal juga konsep takdir. Ya, betul. Oke, ya. Apakah predestinasi ini kurang lebih sama dengan takdir enggak sih? Ya. Jadi sepintas sama, Pak. Kalau dalam Islam itu disebut dengan kadar Allah. Kadar Allah. Ya, jadi Allah itu dalam kadarnya dia punya hak atau menentukan, menakdirkan orang. Ya. Kalau sudah ditakdirkan, ya orang ini tidak bisa melakukan sesuatu yang di luar takdirnya. Begitu ya. Jadi takdir itu sudah sangat dikenal oleh saudara-saudara kita Muslim. Tetapi kalau ditanya apakah itu sama, nah itu persoalannya. Ya. Tentunya ada perbedaan yang mendasar. Nah, tentunya apakah perlu saya katakan sekarang ataukah masih di dalam diskusi baru akan kelihatan? Nanti kita akan lihat coba. Tapi artinya ada persamaan antara predestinasi dengan takdir, tapi tidak seluruhnya sama karena ada bagian-bagian yang juga sebenarnya berbeda begitu. Apakah bahkan juga esensinya juga berbeda? Esensinya berbeda sekilas. Ya, berbedanya kalau kita lihat nanti kalau membaca dari surat Efesus misalnya ayat 1 ya, pasal 1 ayat 4 itu jelas menyatakan bahwa apa itu? Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi di sini dikatakan sebab di dalam Dia. Nah, kata di dalam Dia ini adalah tidak dikenal di dalam Islam. Apa itu di dalam Dia? Dan itu diperjelas di dalam Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi dalam Dia itu adalah Kristus. Oke. Nah, jadi ada perbedaan yang mendasar ketika kadar Allah itu ditetapkan tanpa Kristus dan predestinasi di mana Allah menetapkannya di dalam Kristus itu punya dampak yang sangat besar. Oke, nanti kita lihat teman. Nah, apakah Pak Yo udah menyebut dua teks ya? Apakah memang itu yang disebutlah titik tolak atau landasan teks kitab suci dari perumusan doktrin predestinasi oleh Calvinisme begitu, Pak? Ya tidak juga ya. Misalnya ucapan Yesus ya di dalam Yohanes 6 Yohanes 6 ayat 39. Nah, ini bunyinya kata-kata Yesus ya. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi ada kehendak Allah yang telah menetapkan siapa-siapa orang yang menjadi milik Kristus. Jadi misalnya Tuhan Yesus juga berkata di dalam Injil Yohanes 15 itu ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap ya. Jadi konsep bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ya, ini kan konsep juga berkaitan dengan pemilihan Allah. Nah, apakah teks-teks kan gini, semestinya kan sebuah doktrin itu kan mesti tentu dengan melihat konteks kapan ia dirumuskan, mestinya kan didasarkan pada teks kitab suci. Betul. Walaupun masih tergantung pada hermeneutiknya ya. Nah, apakah nas-nas Alkitab tadi yang Pak Yo sempat sebut dari Efesus, dari Yohanes, apakah itu teks-teks Alkitab yang menjadi dasar dari kemudian perumusan doktrin predestinasi dalam Calvinisme? Kalau dalam Calvinisme juga ya, pasti dipakai. Dan itu tercermin juga pemikiran Calvin ini dalam Konfesi Westminster. Ya, jadi Konfesi Westminster juga mengambil pemikiran Calvin, tapi juga melihat dari teks-teks Alkitab itu, ya. Karena itu di dalam Konfesi Westminster menyatakan bahwa pengajaran predestinasi merupakan suatu konsepsi teologis yang memiliki cakupan yang luas tentang kemahamuliaan Allah. Ya. Jadi Allah dalam Konfesi Westminster dinyatakan Allah yang berdaulat penuh
berkuasa mutlak, maha tahu, dan mengatur seluruh kehidupan dengan kekuasaannya yang absolut. Nah, saya kira konsep itu ada, ya. Walaupun nanti nah ini agak beda, Pak. Kalau pendekatan dari sistematik teologi dengan biblical, itu agak berbeda, ya. Tapi ayat-ayat ini dari sudut sistematik teologi dalam pemikiran teologi sistematik dipakai, ya. Walaupun nanti kalau dipakai dalam bidang yang sifatnya biblical, tentunya tidak begitu saja, gitu ya. Tentunya ada aspek yang lain. Tapi kan ini pemikiran dalam percakapan kita dalam konteks sistematik teologi, pengajaran gereja. Jadi ajaran gereja itu kan berbasis tentu membaca teks kitab suci, lalu dari itu kemudian merumuskan konsep teologis tertentu, termasuk predestinasi, begitu, bukan? Ya, betul. Jadi memang dari teks-teks kitab suci itu dilihat ada semacam benang merah teologis. Ya. Lalu ada satu konsepsi teologis, lalu di sana juga dilihat apakah ini merupakan bagian dari perumusan iman, begitu. Ya. Dari perumusan iman itulah yang kemudian kita sebut dengan dogma, kita sebut dengan doktrin. Nah, dogma dan doktrin ini oleh Calvinis dipakai menjadi dengan satu istilah predestinasi. Ya, supaya orang jangan salah paham bahwa soal misalnya jangan sampai ada yang berpikir bahwa konsep, tentu kita tidak dengan Kristen nanti ya. Konsep predestinasi semata-mata buah pikiran manusia tentang gambaran tentang kesalahan, tapi ini memang sekali lagi hasil refleks teologis terhadap teks kitab suci, nah, yang pada akhirnya merumuskan sebuah doktrin tertentu. Nah, kata predestinasi juga ada, Pak, di dalam kitab suci itu sendiri, ya kan? Efesus 1 ayat 5 itu jelas sekali, ya. Kalau dalam bahasa Inggris jelas predestinate, ya. Itu jelas sekali. Efesus 1 ayat 5 itu, dalam kasih ia telah menentukan kita sejak semula. Dari semula. Ya, kata menentukan itu jelas kata predestinasi. Jadi kata itu sendiri memang ada di itu. Lalu kemudian dikuatkan dengan kata-kata yang berkaitan dengan pemilihan, ya, bahwa ayat 4 misalnya Efesus 1 ayat 4 juga di dalam Dia Allah telah memilih. Lalu Yesus juga berkata, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku, ya. Nah, kemudian juga Yohanes 6 tadi yang saya sebutkan 39 bahwa Allah menghendaki, ya, orang-orang yang percaya itu diberikan kepada Kristus, ya, sebagai miliknya yang tidak dapat diambil dari dirinya. Jadi bisa sampai sejauh ini bisa kita katakan bahwa predestinasi adalah sebuah konsep teologis atau doktrin lah sebut begitu, yang mengajarkan bahwa di dalam kedaulatannya Allah memilih sekelompok orang untuk diselamatkan dan sekelompok orang yang lain tidak diselamatkan atau dihukum. Ya, tidak diselamatkan juga dihukum. Kan tidak diselamatkan. Ya. Dan itu bergantung sepenuhnya pada Allah, tidak bergantung pada si orang-orang yang diselamatkan itu. Ya. Jadi itu juga dikatakan misalnya di bagian lain dari surat Rasul Paulus, misalnya surat Roma. Aku mengasihi Yakub dan menolak atau membenci Esau misalnya. Itu kan berdasarkan bukan karena Yakub itu lebih baik, bukan begitu, ya. Nah, konsep ini penting bahwa kalau dipilih itu bukan berarti yang dipilih itu pasti lebih baik, tidak. Nah, election, no selection. Ya, electionnya itu bukan karena kalau selection kan by kualifikasi, ya, Pak. Kualifikasi selection, tapi ini election. Ya, jadi election, no selection. Ya. Tidak sama dengan selection, ya. Selection tidak sama dengan election, ya, pemilihan itu. Jadi kalau kita lihat dari contohnya yang Roma pasal 11 itu kan, itu menyatakan bahwa Allah mengasihi Yakub itu. Padahal siapa Yakub kita juga kenal gitu kan. Karakternya tidak lebih bagus daripada Esau, bahkan menipu. Ya, bukan hanya menipu, tapi juga dari sudut kebesaran hati ketika konflik antara Esau dan Yakub. Esau yang merangkul, ya. Jadi Yakub yang ketakutan. Yang itu namanya yang dilukai yang menyembuhkan. Nah, itu, ya. Jadi Esau dalam hal ini sangat luar biasa. Iya. Berbesar hati. Berbesar hati mengampuni adiknya, walaupun adiknya itu sangat bukan hanya menipu, tapi juga melukai harga dirinya, kan. Sebagai seorang kakak sulung, ya, anak sulung, sebenarnya dia boleh membunuh Yakub, ya, dalam konteks Timur Tengah pada waktu itu. Oke. Apakah dengan demikian
kita lalu bisa mengatakan bahwa dalam kaitan dengan doktrin predestinasi, maka keselamatan bagi orang-orang yang telah dipilih itu tidak bisa hilang oleh apapun setelah beberapa informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat DKI, masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia dengan saya Pendeta Aris Laros sebagai pemandu percakapan, dan narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono dari UKM Universitas Kristen Maranatha Bandung. Dia PTKS, Pendeta Tunggal Sinode Wilayah GKI Jawa Barat, untuk menjadi pendeta universitas di UKM Bandung. Kita sedang berbicara tentang membedah predestinasi. Bila saudara punya pertanyaan atau komentar tentang pokok percakapan kita ini, silakan tuliskan di chat room atau kolom komentar yang tersedia, dan Pak Pendeta Yo akan dengan senang hati merespons pada waktunya. Pak Yo, melanjutkan pertanyaan saya tadi atau mengulang pertanyaan saya di akhir segmen pertama. Kan kedaulatan Allah memilih siapapun yang ia inginkan dalam kedaulatan dan dalam kebebasannya. Jadi, ya orang yang dipilih itu kan do nothing. Ya. Dan Allah udah menentukan ini yang diselamatkan, ini yang tak diselamatkan. Apakah itu berarti keselamatan bagi orang-orang yang dipilih itu tidak akan hilang entah oleh apapun? Termasuk kalau mereka melakukan hujatan terhadap Allah itu sendiri misalnya. Jadi yang Bapak pertanyakan dengan pemikiran Calvin kan? Bukan pemikiran saya. Kan? Dalam pemikiran Calvin. Pemikiran Calvin. Nah, kalau itu Allah itu berdaulat, Allah itu maha kuasa, maka dengan kuasanya dia akan menjaga dan melindungi siapapun orang yang dipilih tidak akan dapat lepas dari rencananya itu, dari kedaulatannya itu. Nah, oleh karena itu pemikiran Calvin itu dari sebagian orang yang mengkritik bahwa predestinasi Calvin itu bersifat fatalistik. Ya. Jadi atau lebih tepatnya fatalistik, deterministik fatalistik. Yeah. Jadi Allah yang menentukan dan sifatnya fatal. Sehingga akibatnya orang yang sudah dipilih Allah, ditetapkan ya, di predestinatnya Allah ini, ya apapun dia akan tetap selamat. Apapun kondisinya. Dia bisa jatuh bangun, tetapi pada akhirnya dia selamat. Tetap selamat. Yang tidak, biar berusaha bagaimanapun. Ya, dia artinya dalam perjalanannya sebagai manusia yang bisa berdosa, yang bisa gagal. Tapi
Ya, contohnya ya seperti Yakub itu. Apapun, walaupun dia menipu kakaknya, menipu papanya, ya ayahnya, ya menipu juga pamannya, si Laban, ya prosesnya jatuh bangun bagaimana, tapi ya Allah tetap memilih gitu. Karena kedaulatan Allah tadi saya katakan berkaitan dengan omnipotent ya. Jadi kemahakuasaannya Allah. Allah sudah dalam kemahakuasaannya akan menjaga, melindungi. Nah, otomatis sebaliknya yang nggak dipilih Allah. Walaupun ini sudah berusaha dengan segala macam cara, ya tetap aja jalan hidupnya ini pada akhirnya ya tidak finishing well. Untungnya kita nggak tahu kita dipilih apa enggak ya. Nah, persoalannya manusia itu tidak tahu apakah dia itu dipilih atau tidak dipilih. Persoalannya banyak manusia merasa dirinya tahu. Lah itu persoalannya. Harusnya bahwa pemilihan Allah itu tidak pernah diketahui. Misteri. Jadi problemnya yang terbesar ya dari kritik saya terhadap gereja-gereja reform yang terlalu hiper kalvinistik itu mengklaim seakan-akan dirinya tuh tahu bahwa dia selamat. Jadi sebenarnya tahunya ini adalah tahunya Allah harusnya. Tapi tahunya Allah ini diklaim menjadi tahunya dia. Kita hanya boleh berharap sebenarnya. Ya, kita hanya mengimani gitu aja ya. Hanya mengimani bahwa kita selamat, tetapi apakah kita dipilih atau tidak? Nobody knows. Nobody knows. Tidak ada yang tahu hal itu, gitulah. Nah, saya kira catatan ini juga penting untuk bagi teman-teman ya dari gereja-gereja reform yang hiperkalvinistik supaya tidak merasa dirinya tahu gitu ya. Lalu dia menganggap bahwa orang-orang yang di luar gerejanya, yang di luar gereja Kalvinisnya, yang konsepnya ini dianggapnya tidak injili ya. Kemudian mereka ini dianggapnya tidak mempunyai kepastian keselamatan, lalu mereka ini menciptakan satu komunitas yang superior. Gitu. Surga di bumi. Nah, surganya di gerejanya itu gerejanya bukan di bumi ya. Nah, akhirnya yang kalau saya lihat ajaran Calvin yang seperti ini menciptakan kesombongan-kesombongan rohani, ya. Jadi itu saya kira bertentangan dengan hakikat iman Kristen, yaitu bahwa Tuhan Yesus menghormati, menempatkan kerendahan hati itu sebagai yang paling utama. Oke, nanti Pak masih kita ada bagian nanti di mana saya minta Pak Young memberikan catatan-catatan kritis pada Presiden. Tapi sebelum itu saya ingin bagaimana relasi atau tempat doktrin predestinasi ini dalam ajaran Calvinisme secara keseluruhan, Pak. Kan ada orang mengatakan kan pokok ajaran Calvin disebut sebagai apa itu? Tulip ya. Tulip. Nah, ini bagaimana? Atau bisa jelaskan dulu apa sih itu tulip? Ya, tulip ya. Jadi tulip itu sebenarnya hanya semacam singkatan akronim gitu ya. Okay. Ya, jadi T-nya itu adalah total depravity, kerusakan total ya. U-nya unconditional election ya. Jadi pemilihan tanpa syarat. Okay. Ya. Kemudian L-nya itu limited atonement ya, penebusan terbatas ya. Kemudian yang I-nya irresistible grace ya, anugerah yang tidak dapat ditolak ya. Lalu yang terakhir P ya, perseverance of the saints ya. Ketekunan orang-orang kudus ya. Maksudnya ketekunan ini artinya dijamin bahwa mereka tetap selamat begitu. Bisa coba diurai satu persatu sedikit Pak. Apa yang dimaksud dengan kerusakan total gitu, itu misalnya? Dosa yang diceritakan dalam Kejadian pasal 3 itu menyebabkan manusia itu mengalami kerusakan total. Jadi artinya manusia tidak lagi dengan akal budinya itu untuk mengenal Allah. Ya. Jadi itu yang ya catatan Rasul Paulus saya kira juga menguatkan hal ini ya. Misalnya pikirannya yang jahat ya, Roma pasal 3 ayat 12 gitu ya. Kemudian pikirannya menjadi sia-sia, Roma 1 ayat 20 ya. Hati manusia penuh dengan kecemaran ya. Juga dikatakan Yesus di dalam Markus 7 ayat 21 23 ya. Lalu sebagai musuh Allah ya. Yakobus 4 ayat 4 ya. Orang-orang yang harus dimurkai. Jadi dosa ini menyebabkan manusia ini mengalami itu ya, kondisi ini ya. Jadi kerusakan total itu kodratnya rusak. Jadi orang berdosa itu karena dia berdosa, bukan karena saya berbuat salah, saya berdosa. Tapi saya dasarnya itu sudah
Manusia berdosa. Berdosa, maka saya berbuat dosa. Ya, he sins because he is a sinner. Ya, jadi dia berdosa karena dia adalah pendosa. Karena itu contohnya seperti seekor singa atau harimau. Ya, jadi dia mempunyai nafsu membunuh bukan karena dia ingin membunuh, tapi memang kodratnya dia memang adalah pemangsa. Begitu. Bukan karena dia memang berjiwa ingin membunuh orang, bukan. Tapi kodratnya dia adalah seorang pemangsa, begitu. Nah, demikian pula manusia itu. Sehingga manusia yang jatuh di dalam dosa ini, ya, mengalami kerusakan ini, dibelenggu oleh kuasa dosa, sehingga untuk berbuat baik itu selalu dia akan mengalami kegagalan. Ya. Dan itu dikatakan juga oleh Rasul Paulus, ya, tidak salah, Roma pasal 7 itu, ya. Apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, ya, itulah yang justru tidak aku lakukan. Ya. Justru aku melakukan apa yang jahat itu. Ya. Jadi manusia semuanya ingin yang baik, berusaha melakukan yang terbaik. Tapi anehnya, hasilnya, ya, manusia menjadi meleset gitu, ya, hamartia. Ya, meleset, ya, dari sasarannya itu. Ya, jadi kerusakan total itu yang dialami oleh manusia. Oke. Kedua, U. Nah, kalau U itu pemilihan yang tanpa syarat. Jadi Allah memilih tanpa syarat. Jadi bukan karena orang ini lebih bagus, lebih baik, lebih saleh, ya, lebih suci, tidak. Jadi Allah yang memilih. Jadi Allah yang menetapkan. Allah yang sudah menentukan, ya, seseorang itu siapa yang yang dikehendaknya. Karena itu di dalam pemilihan tanpa syarat dikatakan election is related, ya, to God omnipotence. Ya, jadi dengan pada kuasanya. Ya, jadi election ini tidak terkait dengan Allah ini maha tahu, bukan karena orang nanti ini akan tinggal lakunya kurang baik, jadi saya tidak memilih dia. Bukan karena itu. Jadi pada omnipotennya itu. Nah, kalau pada L-nya, limited atonement, ya, penebusan yang terbatas, yaitu bahwa penebusan Kristus itu tidak berlaku kepada semua orang. Kan tadi dikatakan bahwa ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Jadi yang dipilih itu ya edisi terbatas. Jadi nanti Pak Yo mesti terangkan dalam kaitan dengan Yohanes 3:16. Kan Allah kasih pada dunia, tapi ini ternyata tidak untuk semua orang, ya. Limited edition, salvation itu limited edition kalau di sini berarti. Ya, betul, Allah mengasihi. Allah mengasihi seluruh dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Tapi supaya yang percaya. Nah, yang percaya. Nah, percaya ini karena Allah memilih. Jadi kepercayaan pun dianugerahkan oleh Allah. Iman itu adalah anugerah. Jadi misalnya ada orang, ya, misalnya mulai kecil sekolah TK sampai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi di sekolah Kristen, tapi dia tidak pernah memiliki iman kepada Kristus itu, ya, dianggapnya itu. Atau dia penjahat lah sebut sampai usia 57 tahun lah, 60 tahun. Lalu sebelum meninggal dia tiba-tiba percaya gitu, ya. Itu karena dianugerahkan Allah kepadanya, begitu. Nah, kurang lebih kalau ekstrimnya. Ya, yang seperti ini, ya, kis demi kis ini yang kadang-kadang saya sangat sulit menjawab kadang-kadang. Ya, seperti itu, Pak. Jadi penebusan Kristus terbatas, ya. Tidak. Allah mengasihi, betul. Allah mengasihi seperti matahari, menyinari orang baik dan orang jahat, ya. Tapi apakah orang bisa memberi respon? Nah, itu soal anugerah, Pak. Jadi kalau kita merespon atau tak merespon bukan sebenarnya muncul dari dalam diri kita sebenarnya dalam doktrin ini, ya. Itu semata-mata karena Allah. Dan itu sudah ditentukan. Jadi kalau ada orang yang tidak merespons, ya jangan tangisi dirimu karena memang sudah ditentukan oleh Allah, begitu. Ya, itu nanti menjadi satu titik kritik, ya, kepada Calvin, ya. Lalu di mana kehendak bebas manusia. Itu sekarang I. Nah, kalau itu irresistible grace, ya, anugerah yang tidak dapat ditolak. Jadi penebusan Kristus adalah anugerah. Bagi orang yang dipilih, maka anugerah ini tidak bisa dia tolak. Apapun kondisinya, bahkan walaupun dia itu dididik dalam satu agama atau budaya atau adat istiadat yang sangat membenci terhadap kekristenan, tapi karena dia mendapatkan anugerah ini, maka dia akan menerima itu.
Dan responnya itu menjadi satu respon yang sangat bukan hanya responsif saja, tetapi respon yang membuat dia mengalami sebuah kehidupan yang sama sekali baru. Ya. Jadi ada beberapa contoh tokoh-tokoh yang seperti ini rasanya tidak mungkin dia bisa menerima Kristus. Ya. Misalnya Kagawa, itu kan dalam satu lingkungan yang dalam pemikiran Calvin ini orang yang tidak mungkin bisa menerima Kristus. Dia adalah anak haram, ya, dan dididik juga dengan budaya yang sama sekali. Tetapi ketika dia mendengar Injil satu kali saja, dia langsung merespon, ya. Misalnya juga tokoh dari pendiri gereja Sinode GKI Jatim, ya, Oi Sutyong. Oi Sutyong juga begitu. Dia bukan latar belakang Kristen. Dan cara menemukan Kristus juga sesuatu yang unik. Dia hanya membaca satu sobekan ketika dia membuat petasan. Ya. Dia menemukan satu sobekan ayat Alkitab dari Yohanes pasal 10. Ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya. Lalu dia suka sekali. Nah, dia dari ayat ini kemudian mencari tahu. Dan akhirnya dia menjadi seorang pendeta hanya gara-gara satu ayat. Bukan pendeta, jadi tokoh. Menjadi tokoh, bahkan pendiri lagi. Ya. Kadang-kadang kita tidak bisa mengerti itu. Anugerah Allah yang tidak yang tidak dapat ditolak gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau yang P itu perseverance of the saint, ya. Jadi maksudnya itu perseverance itu orang yang akan tetap, ya, beriman apapun kondisinya, menerima Kristus, ya, sehingga tidak ada, walaupun dia disiksa, dia dianiaya, dia dikucilkan, ya, bahkan dihalangi dalam seluruh aspek hidupnya, tetapi dia tetap bisa mempertahankan imannya dengan setia. Jadi dia betul-betul orang yang, dan setianya bukan karena dia terpaksa, dia memang mengasihi Kristus itu sedemikian. Dapat merawat imannya di tengah keadaan apapun. Apapun, ya, dirawat imannya. Kadang-kadang kan kita bisa melihat, ya, orang-orang yang bisa pindah iman oleh hal-hal yang begitu sepele, ya, hal-hal yang begitu sederhana, yang sebenarnya tidak layak untuk dijadikan satu dasar atau argumentasi. Tapi kok bisa begitu, ya? Ya karena dianggapnya tidak ngalami tulip, ya, P-nya ini yang ngalami perseverance of the saint, ya, kita dialami gitu, ya. Jadi di sini ada jaminan keselamatan. Karena bagaimanapun keadaan yang dialami pasti punya kemampuan untuk merawat iman, karena udah ditentukan. Ditentukan. Ya. Oke, saya berharap ini sejauh ini sudah cukup jelas, ya, bagi kita para sahabat YKB tentang apa itu predestinasi, lalu pokok-pokok ajaran Calvinisme. Nah, sekarang tiba waktunya kita memberikan catatan kritis pada doktrin predestinasi ini, tapi setelah beberapa informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat kami masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Saros. Sampai mana percakapan kita dan narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Kita berbincang tentang membedah
predestinasi. Ini segmen terakhir, ya, nggak terasa udah di segmen terakhir aja ini. Dan sahabat RKB masih bisa memberikan catatan, komentar, pertanyaan di chat room atau kolom komentar yang tersedia. Dan percayalah Pak Pendeta Yohanes Mangulian akan merespons dengan sukacita setiap komentar dan pertanyaan Anda. Saya katakan tadi Pak Yok, ini saatnya, ini segmen terakhir Pak. Saatnya memberikan sebuah catatan-catatan, ya, atau sebuah tinjauan kritis terhadap doktrin ini. Bagaimana semestinya kita merespons doktrin predestinasi dari Calvinisme ini, Pak? Ya, jadi supaya pemirsa juga tidak hilang dari percakapan kita. Ya. Jadi saya simpulkan bahwa ajaran predestinasi Calvin itu menekankan kepada 4 hal. Oke. Ya. Jadi Allah itu bebas melakukan apa yang Dia inginkan. Oke. Ya. Yang kedua, Allah itu menentukan segala sesuatu yang terjadi. Ya. Lalu yang ketiga, Allah itu mendominasi dan mengendalikan manusia. Karena Dia berdaulat, Allah itu maha kuasa. Lalu yang keempat, Allah ini berarti juga terlibat dengan penderitaan manusia. Terlibat apa tak terlibat? Terlibat Dia. Dalam penciptaan artinya kan ada yang dipilih dan tidak dipilih. Pasti ada yang ada yang menderita di situ. Ada yang biarkan menderita. Biarkan itu kan karena berdasarkan daulatannya. Ya. Jadi kalau saya boleh menanggapi bahwa dalam pemikiran Calvin ini ada mungkin bukan salah. Dan saya tidak punya wewenang untuk mengatakan benar dan salah. Tapi saya mencoba memikirkan bagaimana sih kedaulatan Allah. Jadi kalau saya ditanya apakah saya percaya pada kedaulatan Allah, saya mengatakan saya sangat percaya kepada kedaulatan Allah. Karena Allah itu sang pencipta. Ya. Tetapi yang saya tahu kedaulatan Allah itu adalah kedaulatan yang mengasihi. Ya. Dan menyelamatkan. Jadi Allah itu berdaulat bukan dalam arti bebas yang Dia inginkan dalam persepsi manusia. Ya, jadi kita kadang-kadang membayangkan Allah itu secara antropologis. Karena kita nih manusia, maka kita bayangkan Allah ini berpikir seperti kita. Jadi kita bayangkan kalau ada satu filsafat namanya filsafat Feuerbach. Ya. Jadi kritik Feuerbach adalah banyak sekali konsep-konsep kita tentang Allah itu karena sebenarnya merupakan pantulan proyeksi batin atau pikiran manusia yang dikenakan kepada Allah. Jadi kita mencoba melihat bahwa Allah itu berdaulat, yes. Tapi kedaulatan Allah itu adalah kedaulatan yang mengasihi dan menyelamatkan manusia. Begitu. Jadi tidak sewenang-wenang. Jadi mestinya kedaulatan Allah itu jangan dipisahkan dari diri Allah yang adalah kasih. Ya, ya. Begitu ya, Pak? Dan itu sangat jelas ya. Kalau kita baca Efesus 1 ayat 5. Ya, dalam kasih Ia telah menentukan sejak semula. Dalam kasih. Nah, kenapa dalam kasih ini tidak dieksplisitkan? Nggak di-bold begitu ya? Ya, padahal dalam Efesus 1 ayat 5 bahwa predestinasi itu ditetapkan dalam kasihnya, gitu. Ya, jadi kalau saya mengatakan ini bukan karena pandangan pribadi, tapi sebenarnya kadang-kadang membaca Alkitab itu kita tidak terlalu jeli, gitu, Pak. Ya, kita kadang-kadang itu kalau punya ide itu kan, wah ini ada bagus ini kata predestinasi ini ya. Kita ambil saja begitu, ya, Pak. Diambil aja, kita eksplor habis-habisan, lalu sampai kita melupakan keseluruhannya ini, ya. Bahkan saya katakan, coba misalnya teman-teman yang terlalu menekankan itu, jelas sekali bahwa dalam kasih. Kalau dalam kasih itu selalu dikaitkan dengan keadilan. Kasih itu tidak pernah terlepas dari keadilan Allah. Sehingga tidak adil kalau Allah ini menentukan yang selamat, lalu ada yang ditentukan tidak selamat. Itu tidak adil. Gitu. Ya. Jadi kita menerima, kalau menurut Pak, kita menerima bahwa pertama mengakui kedaulatan Allah dan menerima konsep pemilihan itu sebenarnya, tetapi ingat bahwa itu dilakukan oleh Allah yang adalah kasih dan Ia menentukan memilih itu dalam kasih. Ya, itu jelas sekali. Oke. Efesus 1 ayat 5 itu kuat sekali, ya. Berarti bagian pola ini catatan terhadap konsep yang pertama dari predestinasi itu ya Pak ya, bahwa Allah itu memang menentukan segala bebas gitu. Bebas dalam pemilihannya. Ya, dia bebas, tapi bebasnya itu dia ada dilandasi oleh kasih. Oke.
Dan saya kira semua orang Kristen manapun ya denominasinya selalu menempatkan Allah itu kasih. Dan Trinitas juga adalah gambaran Allah yang kasih itu. Iya, ya, saling berbagi malah. Ya, bahkan saling berbagi, saling mendiami, saling menempati ya. Saling mengisi ya, perikoresis. Nah, di dalam konsep perikoresis itu jelas sekali God is love itu karena di dalam dirinya Allah mengasihi. Gitu. Sekarang tentang konsep tadi apa Allah yang menentukan. Ya. Jadi Allah tidak, jawabannya adalah seharusnya Allah tidak menentukan segala sesuatu yang terjadi. Karena apa? Ketika dia menciptakan hukum alam. Ya. Lalu juga dia menciptakan karena manusia adalah makhluk yang segambar dengan menurut gambarnya, maka manusia juga mempunyai kebebasan. Karena ia adalah Allah yang bebas ya. Allah yang bebas itu menciptakan manusia menurut gambarnya, berarti kebebasan itu juga dikaruniakan kepada manusia. Jadi manusia itu diciptakan dengan satu karunia kebebasan. Jadi kemanusiaan kita itu menjadi benar, bersifat manusiawi karena di dalam diri kita memang ada kebebasan itu. Kehendak bebas. Kehendak bebas. Free will itu ada. Jadi itu adalah anugerah Allah. Anugerah Allah. Nah, kalau kemudian kebebasan manusia dan hukum alam itu tidak diberi tempat, lalu Allah ini menciptakan apa? Begitu kan? Dan misalnya ada orang benar, orangnya hidup, tapi dia melanggar hukum alam, maka dia akan terkena hukum alam. Walaupun dia hidupnya suci, tapi kalau dia nekat lompat dari lantai 10, pasti dia mati. Jadi jangan mencoba gitu ya. Karena merasa saya sudah banyak berdoa, begitu kan? Saya sangat dekat dengan Tuhan, maka saya coba pasti kamu akan mati. Jadi dalam kaitan dengan sebuah catatan Pak Yo bahwa Allah itu tidak menentukan segala sesuatu yang terjadi, mungkin paling gampang dilihat dalam ini kali ya Pak, dari bencana alam dan korban-korbannya. Jadi bencana alam kan tidak melihat orang ini baik atau tidak baik ya. Kita melihat di situ, ya. Bahkan kadang-kadang kita sangat sedih kan, ada orang-orang yang sedang beribadah lalu terkena bencana dan sebagainya. Bukan karena mereka ini berdosa, tapi memang hukum alam. Nah, dan Allah tidak menentukan itu gitu. Ya. Jadi sangat keliru kalau kita memikirkan bahwa Allah menentukan sebegitu detailnya. Ya. Jadi alam berjalan dengan hukumnya, tetapi pada awalnya Allah yang menciptakan hukum alam itu, begitu Pak? Hukum alam diciptakan dengan satu ketertiban. Ya. Jadi hukum alam itu tertib. Ya. Dia tidak pernah mengalami, karena itu seorang ahli fisika dia bisa menghitung dengan tepat. Ya, hukum alam, apakah gravitasi dia bisa hitung dengan tepat. Ya. Ataukah yang berkaitan dengan terpaan angin kecepatan berapa, ya, air kecepatan berapa. Kalau itu dilanggar ya kita akan mati, Pak. Oke. Sekarang soal apa tadi? Mendominasi ya, Allah yang... Jadi setuju bahwa Allah itu bebas dan membebaskan. Ya, bahwa Allah itu mempunyai sifat di dalam kasihnya adalah untuk membebaskan. Ya, membebaskan itu orang yang terbelenggu, dia bebaskan. Orang yang jatuh dalam dosa, dia pulihkan, begitu ya. Nah, tetapi harus diingat bahwa konsep Calvin itu yang seakan-akan Allah itu mengendalikan secara mekanik. Ya, jadi dia dikendalikan secara... Padahal di dalam konsep... iman kita, Allah yang Trinitas, Bapa, Anak, Roh Kudus adalah pribadi yang penuh kasih dan dia selalu menghadirkan kebebasan yang membaharui gitu ya. Nah, karena itu menarik sekali untuk membantah pemikiran yang terlalu fatalistik ya dari pemikiran. Kalau saya menyebutkan Calvinis tidak selalu Calvin ya. Jadi pengikut-pengikutnya Calvin ya. Misalnya yang lebih ekstrim daripada gurunya. Nah, kadang-kadang murid itu lebih ekstrim daripada gurunya ya. Atau ada unsur melebih-lebihkan, ya, mendramatisir sesuatu yang sebenarnya penting tapi tidak seperti itu. Ya, misalnya kalau saya membaca Wahyu 3 ayat 20, Yesus dikatakan apa? Mengetuk. Dia tidak mengendalikan. Yesus tidak masuk ke dalam hati manusia itu mendobrak pintu. Memaksakan diri. Ya, memaksakan dia ketuk. Kalau ada orang mau mendengar ketukannya, dia buka. Kalau tidak, ya udah, Kristus tidak akan masuk ke dalam hati. Berarti dia tetap apa? Mengetuknya juga dengan lembut, bukan dengan keras. Tapi bisa dibantah lagi Pak sama yang heavy Calvinism ini bahwa ya memang Allah mengetuk, tetapi yang mendengarkan dan yang membuka udah ditentukan sebenarnya sama dia. Dia cuman ya formalitas aja ketok-ketok sebenarnya. Nah, kalau yang seperti itu ngapain dia ngetuk ya? Kalau memang sudah tahu bahwa
udah ditentukan binasa, ngapain dia ketuk-ketuk gitu kan? Jadi kan sepertinya Allah kurang kerjaan gitu. Ya kan? Jadi Allah tidak ya. Jadi Allah tetap memberikan kebebasan ya. Jadi karena itu Allah tidak mendominasi, tidak mengatur secara mekanik ya. Segala sesuatu. Tidak mekanik. Ia memberikan kebebasan kepada. Lebih tepat Allah itu memberi ruang. Memberi ruang, ya. Memberi ruang, bukan soal bebas atau tidak bebas, tapi Allah itu memberi ruang supaya kita itu bisa mengaktualisasikan kedirian dan kemanusiaan kita. Kalau tidak ada ruang, Pak, bagaimana kita bisa mengeksplorasi, bisa mengaktualisasikan kedirian kita? Nggak akan pernah, Pak. Kita akan menjadi orang yang sudah ditentukan robot. Ya, robot lah. Bahkan robot aja sekarang ingin manusiawi kan gitu kan. Ya kan? Robot aja diciptakan supaya manusiawi. Bahkan supaya dia bisa mengambil pertimbangan lagi. Ya. Jadi harus ingat loh ya, robot pun sekarang tidak mekanik. Ya. Bahkan robot sekarang kalau saya bahkan agak penting untuk melihat ini, robot pun juga diciptakan bisa membuat satu ekspresi, ya, ada emosi yang ditampilkan ketika dia berbicara. Oke, lanjut Pak. Yang bahwa dalam presiden itu Allah berarti terlibat di dalam penderitaan. Ya, kalau Calvin dia terlibat kesan. Menurut karena oleh doktrin itu mau nggak mau kita nggak bisa membantah bahwa Allah terlibat. Ya, jadi di dalam artinya penderitaan. Sepertinya Allah juga terlibat dalam ada yang dibinasakan melalui perang. Jadi Allah juga sepertinya menciptakan perang itu sendiri. Kalau kita mengikuti nalar berpikir Calvinis ya. Okay. Calvinis ya. Saya tidak mengatakan Calvin ya, tapi Calvinis ya. Kalau itu terlalu hiper Calvinistik, maka kesannya seperti itu. Karena dia itu kan mekanik kan, sudah ditentukan ini ya. Siapa yang binasa nanti mati kecelakaan, mati perang, mati kena musibah, mati kena bencana alam, semuanya udah. Dia akan terlibat di dalam semua itu. Lalu di mana Allah yang suci itu? Nah itu Allah yang kudus itu. Itu kan bertabrakan dengan karakternya Allah itu ya. Jadi, maka karena itu dalam pemikiran saya, kalau itu diikuti, maka menempatkan Allah sebagai penanggung jawab atas semua peristiwa kejahatan dan tragedi yang terjadi. Itu dampak dari kita memegang doktrin ini secara secara harafiah, secara ekstrem, radikal, gitu ya. Radikal ya. Lalu gambaran Allah menjadi patrialistik, hierarkis gitu ya. Berarti Allah ini punya satu konsep susunan, ada orang yang diselamatkan, ada yang tidak. Berarti kan ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Ya. Tanpa sadar walaupun dikatakan bahwa yang diselamatkan tidak berarti lebih bagus ya. Tapi kan ada hierarkinya begitu kan. Dan memang itu akhirnya terjadi gereja-gereja yang menciptakan superioritas seperti itu. Ya. Itu dampaknya. Dampaknya kan. Dan itu tercermin loh kalau berkhotbah, kalau ngomong, ya itu kelihatan sekali ya. Sifat arogannya, sifat sombong rohaninya itu kelihatan sekali gitu. Ya, karena sedikit-sedikit sudah jelas sekali bahwa seakan-akan mereka yang injili, yang lebih alkitabiah, ya lu yang di luar ini ya, atau gereja lain yang mengatakan ini ada Roh Kudus, tidak ada Roh Kudus gitu kan. Lalu yang ketiga adalah jemaat ini akan terdorong untuk menghayati karena saya ditentukan tidak selamat deterministik, fatalistik pasif aja. Saya kan tidak bisa mengupayakan keselamatan saya ya. Jadi memang kita nggak usah melakukan. Jadi sebenarnya kerjanya YKB ini sia-sia sebenarnya. Untuk apa pekabaran Injil? Tidak perlu memang. Jadi memang kalau kita konsisten pada predestinasi begitu udah ditentukan, kok ngapain lagi begitu ya Pak? Jadi memang itu yang karena itu gereja-gereja Calvinis sangat lemah di dalam pekabaran Injil. Jadi saya bingung juga kalau ada gereja-gereja reform Calvinistik tapi juga pekabaran Injil, saya bingung sekali itu. Karena itu gimana itu kamu bisa mendamaikan dua aspek itu ya. Jadi kita harus melihat bahwa cara berpikir begini ya, kadang-kadang kita ini biasa membedakan. Mengkritik Calvin tidak sama dengan mengkritik Alkitab. Ya. Calvin sebagai tokoh boleh dikritik ya. Jangan mengkritik Calvin itu dianggap berdosa karena dianggapnya sama mengkritik Alkitab. Nah itu contohnya salah. Itu cara berpikir yang salah. Siapapun tokoh sebesar apapun tetap terbuka untuk kita kritik. Jadi mengkritik itu hal yang wajar, ya, hal yang baik. Ya. Bahkan harusnya orang Kristen itu
kritis ya, bukan tapi suka mengkritik, tapi maksudnya kritis gitu ya. Nah, termasuk dalam hal ini. Maka konsep dalam gereja-gereja yang terlalu hiperkalvinistik ini adalah kapan kita mempunyai keyakinan bahwa tugas memberitakan Injil merupakan bagian yang mulia, yang harus kita sampaikan kepada siapapun kepada semua suku begitu ya. Nah, karena mereka menganggap bahwa mereka sudah tahu persoalannya. Kadang-kadang mereka sudah tahu bahwa siapa yang selamat dan tidak selamat. Saya kira tidak ya, bahwa kita dipanggil oleh Tuhan adalah untuk memberitakan Injil sebagai kabar baik. Ya. Dan kita percaya bahwa melalui Injil itulah orang akan menerima, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oke, Pak Yo, ini udah di ujung waktu kita, Pak. Jadi tidak keseluruhan dari apa yang ada di dalam sebutlah doktrin predestinasi ini kita tolak. Ada bagian-bagian kita kedaulatan Allah yes, tapi begini loh, Allah bebas yes, tapi begini ya. Nah, kalau begitu Pak, sebagai closing statement, apa yang ingin Pak Yo sampaikan kepada para sahabat DKB berkaitan dengan doktrin predestinasi yang kadang-kadang terlalu heavy, terlalu radikal-radikalkan oleh orang-orang yang menyebut diri sebagai Calvinisme. Silakan Pak. Ya, doktrin apapun ajarannya harus kita tempatkan sebagai pegangan yang membantu kita untuk mengenal kedirian Allah yang maha kuasa dan transenden itu. Tetapi doktrin harus tetap kita lihat secara rasional. Doktrin adalah buah pemikiran yang sangat penting pada zamannya. Karena itu menerapkan doktrin dalam semua zaman tetap membutuhkan kemampuan kritis. Kita harus melihat konteksnya, apakah doktrin ini masih cocok dengan konteks kita. Dan yang ketiga, bahwa di dalam doktrin itu ada ungkapan kata-kata, ada keywords, kata-kata kunci yang harus kita lihat lebih mendalam apakah itu sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Alkitab sebagai firman Tuhan. Ya. Jangan sampai kata-kata kunci itu dikaitkan dengan ayat lalu dipahami secara mekanik. Ya. Dan akibatnya kita akan kehilangan kemampuan untuk mengimplementasikan doktrin itu di dalam kehidupan iman kita. Nah, khusus untuk predestinasi, tentunya kita mengimani bahwa Allah itu berdaulat. Allah itu bebas. Tetapi kebebasan Allah bukan kebebasan yang sifatnya sewenang-wenang. Kebebasan yang dimaksudkan dalam diri Allah tidak pernah dipahami oleh iman Kristen secara fatalistik. Karena itu di dalam Kejadian 2 ditegaskan bahwa Allah memberikan kepada manusia kehendak bebas ya, untuk memilih. Dalam memilih itu sebenarnya mau mengatakan bahwa anugerah Allah membuat manusia itu bisa hidup di dalam satu ruang. Ruang apa? Ruang kasih. Dalam ruang kasih itu manusia bisa mengalami perjumpaan face to face secara personal dengan diri Allah maupun juga dengan orang lain ya. Tanpa ruang itu maka kita tidak akan pernah bisa mengasihi. Jadi kalau ditekankan pada predestinasi yang sifatnya hiper tadi, yang radikal itu, maka tidak ada ruang. Dan memang akhirnya apa? Kita akan menghakimi, kita akan mengadili, ya. Lalu akibatnya kita menganggap diri kita paling benar. Nah, tapi ketahuilah, ketika kita menganggap diri kita paling benar, paling superior, jangan-jangan kita yang ditolak oleh Allah. Baik. Terima kasih. Jadi para sahabat DKB, dalam setiap doktrin apapun termasuk tadi soal predestinasi, Pak Yo mengatakan mengingatkan kita tetaplah merawat sikap kritis, tetap merawat itu karena doktrin adalah buah pikiran manusia. Dan yang paling penting yang kedua adalah bahwa kita harus melihat setiap ajaran itu pada teks kitab suci. Apakah kata-kata kunci dalam doktrin itu yang dipakai sebagai basisnya memang bersesuaian dengan apa yang dimaksud oleh teks kitab suci. Baik, bila masih ada pertanyaan-pertanyaan silakan kirim kepada kami melalui di kolom komentar masih bisa ditulis dan juga ke nomor 0812 0812 8188 9191 0812 8188 9191. Sampai jumpa pada episode berikut. Tuhan memberkati.